Raffi Ahmad benar-benar dikepung teman-teman ya, dalam tanda petik diserbu lah ya, dengan pengertian banyak pihak yang kemudian memberikan komentar, memberikan pandangan tentang bagaimana fenomena kedatangan Raffi Ahmad ke kediaman Rizik bin Syihab. Abah Setu kali ini angkat bicara ya. Kita akan simak dulu tentang hal-hal yang disampaikan oleh beliau mengenai kedatangan Raffi Ahmad ke kediaman Rizik bin Syihab beberapa hari yang lalu ya. Kita simak dulu, lalu akan saya reaction. Silakan. Oleh kepada kita semua adalah bagaimana kesaktian Pancasila adalah kesaktian Garuda Pancasila. Tak satupun negara di dunia adalah yang tidak lepas daripada perang saudara. Suriah perang saudara, hanyalah 4 suku saja di sana. Yaman perang saudara tidak berhenti, hanyalah 3 suku di sana. Demikian pula sahabat, bagaimana adalah di Mesir, Libya adalah perang suku, kemudian Suriah perang suku, kemudian juga adalah kehancuran Irak adalah karena perang di antara saudara semuanya. Semuanya adalah berlandaskan mengaku pada Tuhan yang sama Allah dengan bernabi Rasul yang sama Muhammad. Tapi kenyataan fakta hari ini sahabat, bahwa justru mereka adalah luluh lantak karena mereka adalah perang saudara. Kalian mengerti kenapa mereka berperang saudara? Karena disinilah sesungguhnya adalah budaya mereka adalah tidak kuat, budaya mereka tidak berakar, budaya mereka adalah sudah dirubah, sejarah bangsanya sudah dirubah. Saudara, masih ingatkah Anda bagaimana tahun 1930 adalah 4.000 kapal daripada Yahudi Ashkenazi yang mengaku sebagai adalah keturunan Nabi Ibrahim datang adalah ke pantai Palestina, dan mereka berteriak membentangkan spanduk bahwa kami adalah saudaramu, kami adalah keturunan adalah zuriat dari adalah Nabi Ibrahim, bahwa kami adalah hak untuk mendapatkan suaka dari kalian, kami berhak sebagai saudara tua kalian adalah untuk menempati sebagian kecil daripada Palestina. Apa yang terjadi setelah sekian puluh tahun dari tahun 1930? Palestina hancur lebur, dijajah habis-habisan. Bahkan mereka, penduduk pribumi adalah mereka terusir, terjajah. Bahkan dengan kasus gajah yang sekarang, hampir 90.000 manusia melayang. Dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan wanita. Sadarkah wahai bangsaku Nusantara akan sejarah ini? Siapa yang telah meluluh lantakan adalah Palestina? Tadi semua adalah mereka yang mengaku adalah Yahudi. Tapi kenyataannya mereka adalah bukan Yahudi, keturunan Nabi Ibrahim. Tetapi mereka adalah Yahudi yang terusir dari Jerman Barat, Yahudi yang terusir dari Jerman Timur, Yahudi yang terusir dari Spanyol, Yahudi yang terusir dari Inggris, Yahudi yang terusir dari Belgia, dari Belanda, Luxembourg, dan semua negara-negara Eropa. Dan kisah mereka selama 1000 tahun, lihat, sudah berapa ratus negara yang mereka datangi dan mereka merusak di dalamnya. Tahukah saudara tentang hal itu? Dari semua. Dan hari ini di Nusantara, sahabat, inilah telah berdiri orang yang mengaku duriat Nabi. Yang kenyataannya adalah tidak terbukti, baik secara ilmu pengetahuan, maupun adalah secara arkeologi, maupun secara ilmu-ilmu yang lain, ya, filologi, arkeologi, dan juga ilmu genetika. Sedikit pun tidak ada yang bisa membenarkan itu. Ini semua adalah merupakan adalah kesalahan daripada leluhur-leluhur sebagaimana yang terjadi adalah di Palestina. Mereka adalah memberikan tempat kepada Yahudi Ashkenazi yang akhirnya mereka sekarang terusir, terhina, terjajah, terbunuh dengan hadirnya Yahudi Ashkenazi itu. Bahkan sebaliknya, seolah-olah berbalik yang tadinya tuan rumah adalah menjadi tamu. Dan ini terjadi sahabat di belahan berbagai penduduk bumi ini. Sesungguhnya Abah selalu ingatkan, ingat hidup kita di dunia ini tidak akan terlepas daripada ulah Zionis Yahudi, bukan Yahudi, Zionis Yahudi. Dan demikian pula misionaris Nasrani. Demikian pula teroris yang mengaku dia bertuhankan Allah, berrasulkan Muhammad, tetapi mereka tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Selalu dimanapun mereka berada, membuat perpecahan dan lain sebagainya. Abah tidak akan mengulang bagaimana dunia kaum ini menciptakan adalah Yahudi dan Ba'alwi. Tadi semua yang kalian harus sadari. Kalian harus mengerti bagaimana awal pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Siapa Soekarno itu? Ya. Bahkan kalau kalian mengerti, ternyata Isra wal Mi'raj pun sudah digoreng sedemikian rupa. Sehingga manusia, terutama kaum muslimin, adalah sudah jauh menyimpang daripada pemahaman Isra Mi'raj yang sebenarnya terjadi. Nah inilah sahabat, kalau seandainya sebuah negara belum merdeka, maka baik merdeka secara kebebasan hidup, merdeka secara berpendapat, merdeka secara akidah, dan inilah yang mudah diacak-acak. Inilah sahabat Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzann. Kebanyakan manusia, kata Allah, dalam melakukan sesuatu ijtihad yang berkaitan dengan berhala-berhala, apapun yang bertentangan dengan hukum Allah berhala. Ingat itu.
Berhala pada zaman kita tentu berbeda dengan berhala zamannya Rasulullah, Lata dan Uzza, atau berhala sebelum zaman Nabi, sebelum Rasulullah. Yang dihadapi oleh mereka adalah berhala berupa patung, tetapi adalah sifat patung yang hari ini juga adalah masih dipertahankan oleh orang-orang. Jadi wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan kata Allah, sesungguhnya dhon itu tidak bisa membawa kebenaran sedikit pun. Innallaha alimun bima taf'alun. Karena Allah itu Maha mengetahui. Maka artinya berarti apa? Kita di zaman ini, sahabat, kita harus cerdas, memahami sejarah bangsa, memahami sejarah pergerakan Islam, memahami sejarah bagaimana Islam itu bertumbuh bahkan sebelum baginda Nabi lahir. Di hari kelahiran yang pertama, Ka'bah sudah dihancurkan oleh Abroha. Kalian tahu siapa Abroha itu? Dan siapa adalah yang yang menyuruh Abroha? Kalian tahu siapa adalah yang disebut dengan Sa'ad bin Ubadah? Yang hari pertama, Rasulullah belum urus jenazahnya. Mereka harus berhadapan-hadapan. Di situ ada Sa'ad bin Ubadah, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq, yang akhirnya terjadi bayat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Hari itu, sahabat, Islam sejak kematian baginda Nabi sudah terpecah belah, sahabat. Ya, maka disitulah akan menjadi Sunni dan Syiah. Inilah Islam. Yang kemudian kata Nabi, Islam akan menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, illa wahidatan, kecuali satu yang akan selamat, kata Nabi. Maka hari ini kita menyaksikan Sunni entah sudah jadi berapa golongan, Syiah sudah jadi berapa golongan. Nah, inilah yang terjadi kepada kita semua. Marilah kita memahami sejarah dengan baik. Jangan selalu menganggap segala kebenaran yang ada sekarang ini adalah merupakan kebenaran, walaupun itu syuhrah wal istifadah. Ingat, syuhrah wal istifadah itu belum tentu kebenaran. Ya, apalagi kita tidak jelas yang mengijma saat itu apakah ulama yang sejalan, ya, yang sejalan dengan ilmunya. Karena tidak setiap ulama itu memiliki keahlian, sahabat. Ya, maka itulah Allah ingatkan kepada kita adalah bahwa fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datanglah kepada ahlinya dalam perkara yang tidak kita ketahui. Ilmu nasab ada ahlinya, ilmu sejarah ada ahlinya, ilmu filologi ada ahlinya, ilmu arkeologi ada ahlinya, ilmu genetika ada ahlinya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kata Allah, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Jangan lagi kalian bersandar pada dhon. Walaupun Allah sudah memberitakan kebiasaan manusia selalu berpegang pada dhon. Padahal kata Allah, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhon itu tidak bisa menunjukkan kebenaran. Innallaha alimun. Disitulah kita harus betul-betul alim. Inilah yang harus kita jadi tarik semua. Ya. Maka sekarang dengan kasus yang terjadi hari ini, sungguh ironis Raffi Ahmad yang dituju oleh Presiden Prabowo. Saya mencintai Pak Prabowo. Walaupun sebelumnya saya mencintai Pak Jokowi. Bagi saya, siapapun presidennya. Bagi rakyat yang betul-betul merdeka, sesungguhnya dia harus mendukung siapapun presidennya. Maka sebelum Pak Prabowo, saya adalah mendukung Jokowi 2 periode. Kemudian sekarang saya mendukung Pak Prabowo dari semua. Tapi banyak orang-orang yang dulu justru membelakangi Pak Prabowo. Sekarang adalah seolah mendapatkan berkah dari Pak Prabowo. Prabowo itu adalah orang yang sangat baik. Kalau kata Gus Dur, orang yang paling ikhlas di Nusantara ini adalah Prabowo. Saya menyaksikan kenyataan hari ini. Beliau begitu mencintai rakyatnya. Tapi saya, orang-orang yang dijadikan utusannya adalah orang-orang karbitan yang tidak mengerti esensi daripada perjuangan bangsa ini sendiri. Ingat, perjuangan bangsa dan negara kita ini diawali dengan resolusi jihad oleh ulama, sahabat. Tetapi begitu, walaupun begitu, ulama kita mengakomodir bahwa kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Gerakan Sumpah Pemuda oleh Budi Utomo 1908. Bagaimana Dr. Sutomo dan juga bagaimana ada Muhammad Yamin saat itu adalah mendeklarasikan seolah-olah kita satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, satu tanah air, tadi semua. Maka tidak lagi masalah agama, tidak lagi masalah suku. Maka disitulah sesungguhnya kehebatan Nusantara menyatukan kerajaan-kerajaan kecil dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Nusantara tidak ada bangsa yang lebih dahsyat seperti Nusantara, di mana kerajaan-kerajaan kecil tadi menyatu di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. Tapi walaupun demikian Pancasila belum bisa digerakkan karena ada orang-orang yang selalu ingin merongrong seolah-olah bahwa sesungguhnya adalah menjadikan bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi menjadikan Allah yang Maha Esa dianggap sebagai kebenaran oleh dia. Padahal pendiri bangsa ini adalah para syekh-syekh, para aulia-aulia. Pangeran Diponegoro adalah seorang mursyid, Imam Bonjol adalah seorang mursyid, Teguh Umar adalah seorang mursyid, Teguh Cek Ditiro, Panglima Polim, Cut Nyadin, Sultan Agung Tirtayasa adalah merupakan para aulia-aulia Allah, lebih mengerti urusan agama daripada kalian-kalian yang mengaku hari ini adalah para ulama, yang kalian justru adalah seolah-olah tidak mengerti siapa Ba'alwi ini yang sebenarnya. Siapa Ba'alwi ini yang sebenarnya? Siapa Yahudi ini yang sebenarnya? Hanya ulama yang memiliki basyirah, ainul basyirah, syu'aul basyirah. Dia akan mendapatkan hakul basyirah. Maka batinnya akan nampak mana hak dan mana yang batil. Hari ini sahabat,
2 periode Pak Jokowi sudah lewat. Pak Jokowi telah membubarkan Front Pembela Islam, yang sebetulnya bukan Front Pembela Islam, tapi Front adalah perusak Islam. Kalian harus paham. Front perusak Islam. Hanya orang-orang yang berhati baik, insya Allah dia akan menahak dan yang batil. Kenapa dibubarkan? Kalau negara sudah membubarkan sebuah organisasi, karena saya tidak hanya berdasarkan kepada apa yang dilakukan Pak Jokowi, bagaimana Mufti Syafi'iyah yang masih hidup di negeri ini, Abuya Muqtadi, ulama yang kalau menurut saya adalah syikoh, ulama yang betul-betul ulama. Dia mengatakan sesungguhnya FPI dan Bali ini adalah mardudun, batilun, mau'udun, itu jauh lama sebelum kasus Nasab ini muncul. Dan seorang presiden yang baik, Umaro yang baik, maka dia mendengarkan ulama. Maka setelah Menko Polhukam, BIN, Badan Intelijen Nasional mempelajari, ternyata apa yang dilakukan oleh FPI ini bukan melakukan kebaikan di Nusantara ini. Lihat 212, bacalah oleh 2 surat Al-Baqarah ayat 12 atau surat 21 ayat kedua. 2 surat itu ada tentang 212. Yang aneh sekarang ini adalah NU adalah logo NU itu adalah diberikan 212. Nah inilah kesedihan. Ya Ali Masyhuri dulu adalah pernah berpidato di Jawa Timur. Kebodohan Kiai Siron adalah tidak mengisbat Ba'alwi, tidak menempatkan Ba'alwi pada pengurusan PBNI. Tapi siapa kiai yang bodoh? Sekarang Kiai Ali Masyhuri lah yang bodoh itu, yang tidak punya basirah dari sini. Siapa yang benar? Kalau seandainya di penghujungnya pemerintah membubarkan sebuah organisasi, jelas bagaimana mungkin organisasi yang berdiri di Nusantara, mengadu domba ulama Nusantara, membawa ide khilafah. Ingat itu, negara ini berdiri adalah bukan dengan khilafah. Ulama kita sudah mendirikan, hei yang Ambon, yang Celebes, yang Batak, yang Minang, hei pemuda Kristen, pemuda Katolik, pemuda Islam, seluruh pemuda Nusantara. Itulah terjadi 1908. Maka satu-satunya negara di dunia yang memiliki 800 suku, 1.200 bahasa, tapi tidak ada perang saudara. Temukan oleh Anda, di mana ada perang saudara? Adakah perang Islam dan Kristen? Adakah perang Kristen dan Hindu? Adakah perang Hindu dan... Karena kita sudah berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Berpegang pada Al-Quran. Tadi semua adalah Qul huwallahu ahad. Tapi di situ adalah silakan. Bagi Hindu adalah kau menyebutnya Syang Hyang Widi. Bagi Kristen silakan menyebutkan Allah Bapa. Bagi siapapun kalian. Karena disinilah sesungguhnya pendiri bangsa. Negara ini didirikan dengan bermacam-macam. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Beragam bahasa, beragam suku, beragam keyakinan. Tapi kita adalah bersatu mencintai negeri ini. Hari ini Pak Prabowo karena kasih sayangnya kepada orang-orang yang ikut membantu dirinya. Tapi kepada orang-orang yang tidak mengenal kepada sejarah Nusantara itu sendiri. Bagaimana mungkin Raffi Ahmad yang menjadikan ditugaskan staf khusus presiden untuk membina generasi muda. Kau serahkan generasi muda kepada Rizik Syihab. Ya. Dan dia adalah selalu di otaknya khilafah. Sementara negara kita adalah terdiri 800 suku dan 1.200 bahasa dengan berbagai macam keyakinan. Sama saja kau ingin menghancurkan negeri ini. Sama saja engkau ingin memecahkan persatuan dan kesatuan yang dibangun atas landasan adalah kemanusiaan yang adil dan beradab untuk melahirkan persatuan Indonesia. Maka Abah juga adalah setuju dengan Pak Prabowo. Kembalikan bahwa pemilihan pemerintah daerah itu bukan kepada rakyat. Karena pendiri bangsa sudah menetapkan adalah sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Karena bagi bangsa yang baru belajar demokrasi, tidak bisa seluruh ucapannya diterima, tidak bisa seluruh pandangannya diterima, harus diwakili. Yang mewakili adalah orang-orang yang pantas mewakili, the right man on the right place. Yang mewakili adalah orang-orang yang pantas, yang kira-kira bisa memahami dijaganya ada merah putih, dijaganya ada Garuda Pancasila. Lihat bagaimana dahulu para pendiri bangsa ini sahabat, bahkan untuk mendirikan rumah-rumah, mereka mengibarkan bendera merah putih, mereka gantungkan di situ ada buah kelapa. Kenapa dengan buah kelapa? Buah kelapa adalah satu pohon yang sangat berguna, akarnya berguna, pohonnya adalah berguna, kemudian buahnya dari sabutnya berguna sampai lidutnya berguna. Itulah sudah diperlambangkan Janur, Janur, maka telah datanglah cahaya. Tapi juga lihat satu pohon yang besar yang tinggi memiliki buah yang banyak. Tapi dia disokong oleh akar-akar yang kecil. Mereka dengan akar-akar yang kecil akan menyokong. Artinya apa? Negara ini akan berdiri kalau seandainya kita satukan nusa dan bangsa ini. Sahabat. Ya, itu dia teman-teman hal-hal yang disampaikan oleh Abah Setu terkait kedatangan Raffi Ahmad ya ke kediaman Rizik bin Syihab. Silakan teman-teman interpretasikan secara sendiri-sendiri, pahami secara sendiri-sendiri. Tapi yang pasti dalam hal ini, Abah Setu bukan orang yang sekali saja berbicara tentang bagaimana fenomena habaib, baik itu oknum-oknum yang berceramah dan ceramahnya kontroversial,
juga berbicara tentang silsilah kenasaban dari Habaib Ba'alwi, dan kali ini juga ada keterkaitan dengan kedatangan Raffi Ahmad ke kediaman Rizik bin Syihab. Mengapa? Bukan sekadar Rizik bin Syihab ini hanya seorang habaib yang silsilahnya juga ini debatable ya, yang bermasalah dan diputuskan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Batini sebagai bukan keturunan Rasulullah SAW. Juga Rizik bin Syihab ini memiliki rekam jejak di masa lalu yang cukup buruk. Orasi-orasi ketika berkonflik dengan Kang Deddy Mulyadi, orasi-orasi ketika berkonflik dengan Pak Jokowi, orasi-orasi di masa lalu jauh tarik ke belakang ketika berkonflik dengan Pak Gus Dur. Ini ungkapan-ungkapan yang disampaikan dan sampai hari ini terekam oleh media, oleh banyak rekaman lah di video-video yang bisa Anda akses di media sosial. Ini berkemungkinan berdampak tidak baik terhadap generasi muda. Kenapa? Karena ketika Rizik bin Syihab berkonflik dengan Gus Dur itu mengatakan buta mata buta hati. Ketika berkonflik dengan Kang Deddy Mulyadi, bahkan dalam satu video ditayangkan campur racun. Ini mau dibawa kemana bangsa Indonesia? Di mana bangsa Indonesia itu kan ini berpatok atau berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika, di mana keberagaman itu bukan hanya di bidang agama, tapi juga suku, tempat, ras, itu beragam. Orang Sunda itu memiliki kebudayaan sampurasun, dan Rizik bin Syihab mengatakan campur racun. Tentu ini berpengaruh terhadap bagaimana pengembangan generasi muda anak-anak Indonesia. Masa yang seperti ini mau direpresentasikan sebagai pemuda Indonesia, atau orang yang seperti ini memberikan nasihat kepada pemuda-pemuda Indonesia melalui staf khusus utusan presiden di bidang kepemudaan, yaitu Raffi Ahmad dalam hal ini. Kalau datang sekadar datang memberikan, ya itu nggak ada soal ya. Walaupun di sini kita juga perlu bertanya, apakah memang ini ada program nanti untuk khusus kepada Rizik bin Syihab? Ada program khusus nanti yang diberikan Rizik bin Syihab untuk menangani kepemudaan atau membuka majelis keislaman atau majelis yang berbasis Islami untuk membangun anak-anak muda, dan yang mengelola adalah Rizik bin Syihab. Ya, dalam hal ini kita bisa memahami kenapa banyak orang yang kemudian protes ya. Jadi balik lagi, kalau kita tarik Abah Setu ke dalam hal ini, persoalannya bukan di Ba'alwinya ya. Kemudian kenapa Ba'alwi dikait-kaitkan dalam hal ini, yaitu karena Abah Setu sering mengkritik habaib saja ya, tentang bagaimana nasab mereka ya, beliau kritik ya. Jadi di situ mungkin Abah Setu dalam hal ini yang saya pahami, ini nasab saja belum jelas nih, berikan bantahan secara gentle. Terlepas dipastikan atau tidak nanti, atau terlepas bagaimana nanti keputusannya sebagai keturunan Rasul atau tidak, tapi paling tidak jawab dong ya, bukan malah melakukan framing dengan mengatakan Al-Kaburi dan semacamnya, kandang kebo dan semacamnya. Nah, yang seperti ini apakah layak dijadikan sebagai seorang yang membimbing generasi muda untuk bangsa Indonesia? Ini dari sini kita bisa berkaca ya. Jadi mohon anda-anda yang muhibbin juga ini, yang mencintai Rizik bin Syihab, persoalannya bukan kebencian. Kalau soal cinta mencintai, kita warga Nusantara, orang Timur, pasti menjunjung tinggi nilai adab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah. Termasuk Rizik bin Syihab sebagai person, sebagai manusia saya hormati. Tapi ketika berbicara mengenai pikiran, hal-hal yang bisa didiskusikan secara akal sehat, secara argumentatif, ini kemudian ketika ada bantah-bantahan, ketika tidak mengatakan setuju, ya wajar, namanya dalam ruang diskursus. Termasuk dalam hal ini, ketika saya berbicara Rizik bin Syihab, itu berbicara pikiran, bukan berbicara person. Kalau berbicara person, tidak ada unsur kebencian. Lalu bagaimana kemudian ketika urusan argumentatif dan pikiran, apakah ada kebencian? Oh, nggak bisa. Kebencian itu soal rasa, argumentasi soal argumentasi. Bahwa kemudian argumentasi didorong rasa kebencian itu hal lain. Ya. Tapi dalam hal ini kemudian saya nyatakan tidak ada unsur kebencian kepada siapapun. Sebetulnya bukan soal Habib. Saya pribadi bukan soal Habib, teman-teman ya. Kalau seumpama nanti yang diutus adalah seorang Habib, jadi bekerja sama dengan utusan kepresidenan Raffi Ahmad untuk membimbing generasi muda, tapi Habibnya itu bukan seperti Rizik bin Syihab atau dari kalangan Ba'alwi ya.
atau siapa, Abi Quraish Shihab sumpama, tentu tidak ada soal, bahkan didukung. Jadi nggak ada kait-kaitan tuh sebetulnya tuh. Adapun tadi Abah Setu mungkin kemudian ini saya interpretasikan mungkin soal Habib itu ya karena itu tadi Abah Setu mungkin merasa bahwa Rizik bin Syihab ini digugat nasabnya oleh Kiai Imaduddin Osman Al-Bantani. Tapi ya tadi jawabannya seperti itu ya. Tadi yang saya katakan itu tidak etis. Nah seperti ini mungkin bagi Abah Setu tidak patut tuh untuk kemudian didatangi Raffi Ahmad, yang dimana jabatan Raffi Ahmad ini adalah staf kepresidenan atau utusan khusus presiden di bidang kepemudaan. Begitu teman-teman kira-kira hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.